sudah sangat merindukannya. Setelah berbincang-bincang dengan Juna tadi, Rin memutuskan untuk makan siang sendirian sambil membayangkan wajah sang istri yang begitu ia rindukan. Anda ia sudah bisa benar-benar mengakrabkan diri dengan sang istri, tentu ia akan pulang dan mengajak sang istri untuk makan siang bersama. Namun sepertinya Ren harus banyak bersabar hingga minggu depan, di mana sang istri akan kembali bekerja. Saat itu ia bisa makan siang bersama dengan sang istri dan akan membatasi ruang gerak istrinya tersebut bersama manajer Rafli. Apa ku pindahkan saja dia jadi asistenku ya? Tiba-tiba saja Ren terpikir untuk memindahkan sang istri menjadi asistennya. Ia pasti akan bahagia jika bisa menangani klien bisnis bersama-sama. Kebersamaan itu pasti akan membuat sang istri semakin dekat dan terbiasa akan kehadirannya. Lelaki bertubuh tegap itu tak mau ambil resiko. Terlambat sedikit saja, istri yang sangat ia cintai itu akan sangat akrab dengan Rafli. Sekarang saja hatinya selalu terbakar saat melihat pria itu terlalu perhatian pada istrinya. Benar juga, sebaiknya aku pindah tugaskan saja dia menjadi asistenku. Aku tidak rela istriku lama-lama dipandangi oleh manajer sialan itu. Tanpa buang waktu, Ren langsung menghubungi Juna dan langsung menegaskan keinginannya memindah tugaskan Zia yang semula menjadi sekretaris manajer Rafli menjadi asistennya. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu Pak Ren? Ren segera mengutarakan keinginannya. Aku ingin Zia jadi asistenku. Apa Nyonya tahu akan hal ini? Lakukan saja apa yang aku perintahkan dan jangan rewel. Omel Ren, kenapa sang sekretaris jadi banyak tanya sekarang? Itu membuat Ren kesal. Tapi gak usah tapi urus saja kepindahan Zia, potong Ren menahan luapan kemarahannya. Baik Pak. Ren menutup panggilan suaranya pada sang sekretaris lalu berencana akan menikmati santap siangnya, namun baru saja akan menyuapkan makanan ke mulutnya. Tiba-tiba suara ponsel Ren kembali berdering, dan kali ini pria itu mendapatkan panggilan dari adiknya. Astaga, apa yang harus kukatakan padanya? Pasti dia akan menanyakan soal Zia lagi. Rasanya malas untuk menerima panggilan dari sang adik. Namun ia tahu adiknya pasti akan mencarinya ke perusahaan jika ia tidak menerima panggilan ini. Sementara Ren sungguh tidak ingin adiknya sering datang ke perusahaan yang berpotensi akan bertemu dengan sang istri di momen yang belum tepat, karena Ren harus memikirkan timing yang pas dulu untuk berterus terang baik pada mama juga pada adiknya. Mau tak mau, Ren harus menerima panggilan ini segera. Ia menggeser tombol hijau ke sebelah kanan dan suara Ren mulai mengudara. Kakak di mana? Ren menoleh ke sekitarnya, takut menjadi pusat perhatian karena suara adiknya terdengar sangat keras. Pelankan suaramu, Ren. Aku sedang ada di restoran, sedang makan siang sekarang. Ren menjelaskan di mana dia berada. Kak, aku kesana ya. Kakak di restoran mana? Aku ingin kita ketemu sekarang. Kamu mau apa? Tanya Ren. Aku ingin minta saran Kak. Aku rencananya mau mengutus anak buah sekitar 30 orang yang akan aku sebar di penjuru kota. Tak mungkin Zia tidak ketemu kalau aku sudah mengirim orang sebanyak itu kan? Apa kamu sudah gila? Tak sadar? Ren membentak sang adik, membuat para tamu yang ada di restoran itu menoleh ke arahnya. Ren menundukkan kepalanya, memberi kode tanda minta maaf pada orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu kembali bicara pada sang adik sambil memelankan suaranya. Jangan gila ya Ren, aku beneran akan gila kalau tidak melakukan ini Kak. Aku harus bertemu dengan Zia, aku sangat merindukannya. Aku tak ingin ambil resiko kehilangan Zia selamanya. Kakak tidak tahu saja, aku telah berkeliling kemana-mana mencarinya di penjuru perusahaan. Kalau ia bekerja di sana, tapi sia-sia. Aku tak kunjung menemukannya. Kenapa kamu ngotot banget sih, Ray? Omel Ren kesal karena adiknya begitu mencintai Zia. Ia tak suka itu. Zia itu hanya boleh dicintai olehnya, bukan orang lain. Aku mencintainya Kak. Aku ingin menemukannya dan
dan berniat mengajaknya kawin lari saja. Aku yakin dia mengatakan telah tidur dengan pria lain semata-mata untuk mengusirku dan membuatku menjauhinya. Dia pasti tertekan akan tingkah mama yang terus-terusan menentangnya. Karena itulah aku nekat akan mengajaknya kawin lari. Akan aku nikahi dia secara hukum, baru setelahnya aku akan bawa pulang ke rumah sehingga mama tidak akan bisa menentang pernikahan kami lagi. Kamu benar-benar gila. Aku tidak akan mengizinkan kamu menyakiti hati mama, seru Rain menahan malu. Walaupun sebenarnya aku sudah menyakiti hati mama saat ini, sambung Rain dalam hati. Aku tidak peduli kak, dengan atau tanpa persetujuan kakak. Aku tetap akan mengarahkan 30 orang untuk mencari keberadaannya. Aku sudah nyaris gila karena tidak menemukannya kak. Di mana gerangan dia bekerja dan kemana dia pindah. Aku juga sudah berusaha mengintegrasi adik juga sepupunya. Bahkan aku datang ke rumah orang tuanya. Tapi tetap saja aku tidak bisa menemukannya. Sinting, kamu benar-benar tidak waras Ray, sembur Rain kesal. Pokoknya aku ingin bertemu dengan kakak. Tolong bantu aku kak. Beri aku gambaran di mana kira-kira dia berada. Aku benar-benar tidak bisa berpikir jernih lagi. Sejenak Rain tertegun sambil mendengarkan celotehan sang adik. Lalu ia memutuskan sesuatu yang besar dalam hidupnya, yaitu berterus terang. Rain akan mengatakan kalau ia sudah menikahi Zia. Rain tahu ia pasti akan menyakiti hati adiknya, tapi apa boleh buat, ia harus jujur sekarang. Karena jika ia sudah berterus terang, adiknya pasti tidak akan mungkin berani mengganggu istrinya lagi. Temui aku di restoran Minion sekarang juga. Terima kasih kak, aku benar-benar berterima kasih kakak mau membantuku. Aku tidak membantumu, aku hanya ingin memberitahu di mana Zia berada, dengan siapa dan bekerja untuk siapa. Kakak jahat, kakak sudah tahu posisi Zia, tapi kenapa kakak tidak memberitahukannya? Makanya buruan datang, aku akan memberitahukan hal yang besar yang membuat kamu tidak akan pernah mencarinya lagi. Tunggu aku kak, aku akan segera ke sana dalam 10 menit karena aku ada di area Mirion. Seusai melakukan meeting dengan klienku tadi. Oke, Ren meletakkan ponselnya di dalam saku celana sambil menghela nafas panjang. Kemudian ia menyempatkan diri untuk menyantap makan siangnya. Sebentar lagi ia akan mengeluarkan banyak energi untuk menjelaskan hal yang sangat besar pada adiknya. Tentunya hal itu akan sangat melukai hati adiknya. Namun bagaimana lagi, Ren akan merekayasa sebagian cerita, tapi tidak akan menghilangkan topik intinya, yaitu status Zia yang sekarang sudah menjadi istrinya yang sah. Semoga kamu tidak pingsan mendengar berita ini, Ray. Kenapa harus pakai private table segala sih kak? Bukannya kita bisa bicara di bawah? Suara sang adik seketika mengudara di private table, sebuah restoran yang cukup ternama di kota itu, yaitu restoran Mirion. Ren sengaja pindah dan mereservasi sebuah meja khusus di lantai 2 karena ia ingin menyampaikan hal yang pastinya akan membuat adiknya mengamuk, marah dan benci padanya, bahkan mungkin akan memukulnya. Sungguh ia tidak ingin reputasi perusahaannya dan perusahaan sang adik rusak karena pertengkaran akibat memperebutkan seorang wanita. Karena itulah ia mengambil langkah cepat untuk segera pindah dari lantai dasar ke lantai 2, di mana ruangan ini cukup kedap suara sehingga tidak akan ada yang bisa mendengar apapun yang terjadi di dalam ruangan ini. Di luar sana bisa dipastikan ia dan sang adik akan bertengkar, bahkan berkelahi di sini. Setelah semua informasi disampaikan dengan gamblang olehnya, sebentar lagi. Duduk dulu. Kamu sudah makan belum? Tawar Ren. Aku sudah makan bersama klienku tadi, sahut Ren, mulai menarik kursi lalu duduk di samping sang kakak. Kalau begitu, minum dulu kopinya. Tenangkan diri kamu dulu karena aku akan menyampaikan berita yang sangat besar yang mungkin akan mengguncang jiwamu. Ray memiringkan kepalanya, menatap sang kakak dengan sorot heran. Maksud kakak apa? Minum dulu kopinya.
ujar Ren lagi, kali ini setengah memaksa sambil menyodorkan secangkir kopi. Lalu ia juga menyesap kopinya sendiri sambil menenangkan jiwanya, bersiap akan berterus terang pada adiknya. Ray menyesap kopinya lalu dengan tidak sabar kembali bertanya pada sang kakak, katakan padaku di mana kakak melihat Zia. Kenapa kakak diam saja kalau kakak tahu di mana wanitaku itu berada? Apa kakak memang menungguku mengirim 30 orang anak buah untuk mencarinya terlebih dahulu, baru kakak mau memberitahuku? Kenapa kakak begitu jahat sih? Apa kakak beneran serius membantu mama untuk memisahkanku dari wanita yang aku cintai? Ren menghela nafas panjang, bersiap menerima semua konsekuensi dari perbuatannya. Sebelumnya aku minta maaf karena mungkin yang akan kukatakan ini akan sangat menyakiti hatimu, tapi mau bagaimana lagi, takdir tidak bisa kuubah. Maksud kakak? Lagi Ray tak henti bertanya. Hentikan kegilaanmu untuk mengejar Zia. Ray mendengus kesal. Sudah kuduga, pasti itu lagi isi pembicaraan yang akan kakak sampaikan padaku. Kakak sama kayak mama, kalian selalu memintaku untuk memutuskan Zia. Tapi apakah kalian tahu betapa aku sangat mencintai wanita itu, betapa aku menginginkannya menjadi istri dan ibu dari anak-anakku. Aku bisa gila kalau tidak mendapatkannya, Kak. Hati Ren panas mendengar sang adik mengakui cintanya pada Zia di depannya. Namun ia tahan semua kemarahannya dan akan segera menyampaikan yang sebenarnya. Kamu tidak akan gila. Aku tidak akan membiarkan kamu gila, Ray, ucap Ren dingin. Di mana Zia, Kak? Aku akan langsung menemuinya dan jangan ikut campur urusan percintaanku lagi. Kakak tidak akan tahu kalau kakak belum merasakan bagaimana gilanya saat kita cinta pada seseorang dan tiba-tiba dipisahkan seperti ini. Kalau kakak sudah mengalaminya sendiri, kakak tidak akan mungkin pernah mengolok-ngolok atau meremehkan apa yang kurasa. Ray segera berdiri dan menatap sang kakak dengan kesal. Ren memegangi lengan sang adik, memintanya kembali duduk. Duduk, Ray. Aku tahu, aku paham apa yang kamu rasakan karena aku juga sudah mengalaminya. Ray kembali duduk, lalu mendengarkan apa yang akan kakaknya sampaikan. Sekali lagi maafkan aku, Ray. Mulai detik ini, aku mengharamkan kamu untuk mengejar Zia lagi. Ren menegaskan. Kali ini Ray benar-benar beranjak dari duduknya. Amarahnya sudah sampai ke ubun-ubun. Kakak benar-benar gila. Mau kakak haramkan kek, mau kakak larang, atau mau kakak bunuh pun, aku tidak akan peduli. Aku tetap akan mencintai Zia sampai dapat. Ren yang semula sabar akhirnya tak bisa lagi bertahan. Ia berdiri lalu menatap tajam wajah sang adik dan menegaskan keinginannya. Aku tidak akan membiarkannya. Kamu harus melangkahi mayatku dulu sebelum aku melakukan itu. Kakak ngomong apa sih, Kak? Kenapa kakak jadi kayak gini? Seru Ray tak habis pikir. Aku mencintai Zia, ucap Ren lantang. Tawa Ray pun pecah. Pria itu pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh sang kakak. Jangan bercanda ya, Kak, nggak lucu tahu nggak? Aku tidak bercanda, aku sungguh mencintai dia. Saking gilanya, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku sudah menikahi dia beberapa hari lalu. Ray spontan menggeleng. Tidak mungkin kakak tega melakukan itu. Ren tahu adiknya pasti sulit untuk menerima. Ia pun mengeluarkan ponselnya, lalu menunjukkan foto surat nikahnya dan Zia pun pada sang adik. Apakah ini belum jelas? Kamu bisa cek nomor registrasinya, sehingga kamu tahu kalau kami sudah menikah secara hukum dan negara. Saat ini aku sudah mempersiapkan resepsi untuk kami berdua. Ray tidak bisa menahan emosinya lagi. Tangannya seketika langsung melayang ke wajah sang kakak. Ren pun tidak sama sekali menghindar. Ia bertahan karena ia tahu ia yang salah dalam hal ini. Kenapa kakak tega melakukan ini pada aku, Kak? Teriak Ray terus meninju wajah sang kakak. Bukannya kakak sudah tahu aku sangat mencintainya? Kenapa kakak menikahinya? Apa mama yang menyuruh kakak melakukan ini padaku? Tidakkah kakak memikirkan bagaimana perasaanku? Aku bisa gila, Kak. Ren tetap bertahan.
Rain tetap bertahan dipukuli sang adik. Hanya ini yang bisa ia lakukan untuk membuat sang adik sedikit lega. Pukul terus, Rain. Lampiaskan semua kemarahanmu, tapi jangan ganggu istriku lagi. Dia bukan istrimu, jerit Ray. Tak terima ia menghentikan pukulannya, lalu menarik kerah baju sang kakak sambil mendesis tajam. Dia itu calon adik iparmu. Sekarang dia bukan lagi calon adik iparku, tapi dia adalah kakak iparmu. Dia istriku, resmi secara hukum dan negara. Ren terus menegaskan sambil menahan perih di wajahnya yang pastinya saat ini telah lebam dan berdarah. Kakak benar-benar kejam, kakak jahat, jerit Ray. Tak kuasa membendung air matanya, pupus sudah semua harapannya. Kenapa kakaknya tega menikamnya dari belakang? Kenapa Sia mengkhianatinya sekejam ini? Kenapa Sia tega berselingkuh dengan sang kakak? Ren menahan rasa perih di hatinya. Ia tahu ia jahat pada adiknya, tetapi ia tak bisa melawan takdir. Tak pernah terbesit kalau ia akan jatuh cinta pada calon adik iparnya sendiri. Maafkan aku, Re, semuanya terjadi begitu saja. Aku yang ditugaskan mama untuk memisahkan kalian berdua tiba-tiba jatuh cinta. Bukan hanya aku, ternyata Sia juga jatuh cinta pada aku. Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi. Jadi kakak yang sudah tidur dengannya saat dia memutuskanku. Selidik Ray berurai aram air mata. Ingin rasanya mengatakan pada sang adik kalau ia memang sudah pernah tidur dengan sang istri, meskipun dengan cara paksa. Bahkan Rain berkeinginan mengatakan kalau Sia sedang hamil saat ini, namun ia tak mau aib istrinya terbongkar. Pria itu tetap ingin orang lain memandang sang istri murni dan sempurna tiada celah, karena memang itulah yang terjadi, yang membuat istrinya tersebut menjadi hina. Statusnya seperti ini adalah dirinya. Karena itu, ia akan menahan diri, tidak akan memberitahukan pada Ren tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ren harus merekayasa semua dan hanya menyampaikan serta menekankan kalau ia sudah menikah dengan Sia sekarang, dengan Sia karena sama-sama jatuh cinta. Dia tidak tidur denganku sebelum menikah. Dia mengatakan itu karena dia ingin membuat kamu melupakannya. Sia merasa bersalah padamu karena tiba-tiba jatuh cinta padaku. Jangan salahkan dia. Aku yang menggodanya, aku yang mengejarnya seperti orang gila. Ray menatap geram pada sang kakak. Kenapa kalian tega mengkhianatiku? Kenapa? Semuanya terjadi begitu saja, Ray. Aku sering bertemu dengannya, mengancamnya dan mengatakan hal-hal keji padanya agar dia menjauhi kamu, dan tiba-tiba aku jadi benar-benar tergila-gila padanya. Aku terpaksa buru-buru menikah dengan Sia karena aku tidak mau kehilangannya. Kakak sudah mengerti bagaimana menderitanya jika cinta tidak bertaut. Karena kakak kejam memisahkanku darinya? Bagi Ray, itu semua karena mama, Ray. Bullshit, kakak sendiri malah menikahinya. Apa kakak pikir mama akan setuju kakak menikahi Sia? Setidaknya aku tidak seperti kamu. Aku bisa melindungi istriku dari mama. Aku tidak akan mungkin berhenti menyayangi wanita yang sudah melahirkanku. Tapi tak akan kubiarkan sedikit pun mama menyakiti istriku, tegas Ren yang yakin akan ucapannya. Apa kakak pikir aku tidak bisa? Cetus Ray sengit. Ren menggeleng tegas lalu menatap tajam pada sang adik. Kamu tidak akan pernah bisa. Sifat kekanak-kanakanmu itu tidak akan bisa membuat Sia merasa secure. Aku tidak yakin kamu bisa membela dia di depan mama. Jadi sudah tepat aku yang menikahi Sia, karena aku akan memastikan melindunginya dengan nyawaku meski aku terus menghadapi adik dan mamaku sendiri.